باقة وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, ibu-ibu sekalian dan para sahabat. Ini Allah turunkan rahmat hari ini. Ini hujan datang kepada kita. Sesuatu yang kita sering berdoa, ya Allah turunkanlah rahmat itu kepada kami. Akan tetapi di perjalanan banyak juga yang tidak sadar bahwa air itu adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga air turun ke bumi ini manusia tidak sadar. Ada juga yang seketika manusia itu menjadi kufur dengan turunnya hujan. Saya beri contoh, misalnya ada orang-orang yang mau pergi berpesta, orang berjanji ingin bertemu di mana, orang yang ingin pergi menonton atau apapun namanya. Lalu dia berkata, aduh hujan lagi, hujan turun nih. Dia bertelepon juga kepada sahabatnya atau siapa. Mohon maaf, saya belum bisa datang, hujan sih. Seolah-olah rahmat Allah yang diberikan dengan segala kemudahan dan tidak diberikan juga di tempat yang lain, hanya dipilih negeri-negeri yang terpilih atau tempat-tempat yang terpilih diturunkan hujan, maka orang menyesalinya. Itu sadar atau tidak sadar, tetapi para ahli ilmu pengetahuan atau orang-orang yang berilmu atau para ahli zikir. Jadi di dalam Al-Quran ada disebutkan kalau orang yang berilmu itu seperti Kangjeng Nabi atau Allah katakan, bertanyalah kepada ahli zikir. Bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ada bahasa itu. Bertanyalah kepada ahli zikir. Di dalam terjemahan Al-Quran itu disebutkan, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan, yang berilmu. Siapa gerangan orang yang berilmu? Orang-orang yang ahli zikir itu. Allah hanya berkasih sayang kepada orang-orang yang selalu dalam keadaan berzikir, selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik ilmu pengetahuan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berdagang besar, pasti kita berpengetahuan tentang perdagangan yang besar itu. Kita bergaul dengan orang jahat, pasti kita berpengetahuan tentang kejahatan. Syukur-syukur kalau kita tidak ikut, tapi kebanyakan bias. Karena di alam semesta ini ada bias, harus berhati-hati kita. Bergaul dengan orang yang tidak mau beribadat, hanya melulu tentang harta benda, itu biasnya kena kepada kita. Jadi kita harus waspada, bisa-bisa terbawa dengan bias ini. Di dalam hadis pun diterangkan juga, Nabi berpesan, kalau engkau tidak tahu siapa dia, siapa temannya. Seseorang yang bergaul dengan ahli mabuk-mabukan,
dia mabuk. Lingkungannya begitu. Bergaul dengan ahli dunia, ahli berdagang, pasti dia akan ikut berdagang. Karena obrolan mereka adalah obrolan kita yang bergaul dengan orang itu. Kalau kita bergaul dengan ahli zikir, dengan ahli ilmu pengetahuan ini yang di dalam diterjemahkan oleh para ulama tentang ahli zikir ini adalah ahli-ahli pengetahuan yang memiliki ilmu pengetahuan. Pastilah dia akan alim, berilmu. Biasnya adalah bias ahli zikir itu. Seperti dengan siapa mereka bergaul. Jadi jelas di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan bertanyalah kepada ahli zikir. Di dalam hadis Nabi mendukungnya dengan siapa temannya dia. Inilah dia sesuatu yang dihadapi oleh manusia di alam semesta ini. Harus pandai-pandai kita memilah-milah. Dan harus sadar kita di alam semesta ini ada bias-bias tertentu. Saya akan buka sedikit tentang bias ini. Nabi-nabi terdahulu dan umatnya itu ada yang salatnya 50 waktu. Sehari semalam 50 waktu. Agar apa gerangan? Agar tidak berkesempatan berbuat jahat. Agar tidak berkesempatan lalai. Ghaflah hatinya. Karena setiap hati manusia ghaflah, dia tertarik dan hanyut masuk ke dalam bias alam semesta yang tempat dia tinggal. Inilah bias yang harus diwaspadai oleh manusia. Tetapi Kangjeng Nabi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kepada Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kepada beliau dibukakan sesuatu bias yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Sehingga bisa menikmati keadaan ini dengan peribadatan yang sedikit waktunya, peribadatan yang sedikit, dia beroleh pahala yang besar. Dia beroleh sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan umat terdahulu, kalau tidak terus beribadat, lalai sedikit jahat lagi. Lalai sedikit, kita saja dikepung dengan 5 waktu, subuh kita. Subuh sholat, baru saja keluar rumah, berangkat dari rumah, entah dia petani pergi ke ladang, entah dia pegawai ingin bekerja, keluar dia. Pagi-pagi Allah sudah memberikan rizki untuk makan. Saat dia makan, lupa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa gerangan ini? Karena bias alam semesta ini membius manusia agar manusia ghaflah. Sehingga sarapan paginya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rizki yang menyehatkan badannya untuk bekerja dan untuk beribadat di siang hari sampai dia seumur hidupnya sampai mati yang ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru pagi-pagi saja sudah dibuat lalai dengan semangkuk bubur, semangkuk nasi, sepotong roti atau sepotong umbi-umbian yang sarapannya seperti itu. Lupa dia. Jalan keluar.
Begitu berjalan keluar, bertemu si petani dengan ladang lainnya, atau melewati rumah orang lain. Dia berhenti sejenak. Hei Fulan, mau kemana? Oh, aku mau pergi ke ladang. Kebetulan itu air belum kebetulkan. Oh, itu gundukan di sebelah sana tidak bisa kutanami, aku mau bereskan dulu. Lalu lawan bicaranya, bukankah kemarin si Anu begini dan begini dan begitu dan begini. Itu bersambut. Syaitan di hati masing-masing yang berbicara, loncat dia bergembira, lalu dia membicarakan orang lain. Padahal tidak diniatkan, nanti aku kalau sampai ke sana akan aku bergibah sepuasku. Tidak niat manusia. Tetapi dengan bias alam semesta ini, terbentuklah membicarakan orang lain, khususnya tentang keburukan. Karena bias alam aslinya, ini alam kotor di alam syahadah ini. Sehingga dia gibah, sehingga dia penuhi alam semesta ini. Lebih banyak manusia berbicara tentang memburuk-burukan orang lain, lebih sempurnalah dunia ini keadaannya. Generasi demi generasi, bertambah kotor ini alam, bertambah kotor. Bagaimana manusia mau berjalan di alam kekotoran yang seluruh hawanya ini adalah bias-bias kekotoran di masa lalu dan di masa kini yang dibuat oleh dirinya. Mereka yang hidup di alam semesta ini terkontaminasi dengan bias-bias itu. Ibu-ibu sekalian dan para sahabat, mungkin kalau dicari ini saya berbicara ini tidak ada di dalam kitab-kitab yang seperti itu. Tetapi bias ini ada. Allah tetap memberikan bias-bias terbaik, cahaya-cahaya terbaik, berarti kesempatan-kesempatan terbaik untuk umat manusia. Apa gerangan itu? Sesuatu yang diberikan kepada Kangjeng Nabi. Nabi menerangkannya kepada kita. Waktu-waktu berdoa yang mustajabah. Sepertiga malam. Oh, ini cepat laksanakan. Tetapi apa gerangan bandingannya? Waktu pergi ke ladang, dia berghibah dengan kawannya. Atau ibu-ibu berkumpul membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Tidak memakai ngantuk, tidak memakai sedikit mujahadah ingin bangun di tengah malam, tidak berwudu. Maka ghibah ini bisa mulai berjalan dengan lancar. Sedangkan yang sepertiga malam, ini adalah bias kemuliaan para sahabat sekalian. Ibu-ibu, dengarkan ini, bias kemuliaan ini di sepertiga malam apabila dia tautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia salat barang 2 rakaat atau sedikit barang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berwudu, itu waktunya memang malaikah sedang berkeliling sepertiga malam. Waktunya malaikah berkeliling. Mau apa berkeliling? Mencari manusia-manusia yang sedang, ya Allah, menengadahkan tangannya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam, bersimpuh dia, mentautkan hatinya, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kebutuhannya. Saat itulah malaikat akan datang dan memberikannya kepada tangan yang sedang menengadah itu. Tetapi apa daya, di sepertiga malam itu manusia berselimut. Manusia malas. Sesungguhnya inilah dia pembongkar segala macam dosa-dosa.
disebut waktu yang amat mustajabah. Di waktu terangkatnya matahari, sepertiga malam, 2 rakaat sebelum subuh. Dalam fajar itu ada dua keadaan fajar. Fajar kadzib dan fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu masih ada segaris, belum subuh tapi sudah fajar dia. Disebut fajar kadzib. Saat itulah yang disebut rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian datang fajar. Yang disebut fajar shadiq itu sudah masuk subuh. Itulah yang disebut waktunya salat fajri. Salat subuh. Karena subuh itu isuk-isuk. Di sini disebut subuh. Kalau di Arab mau kemana? Aku mau salat fajar. Maksudnya salat subuh, itu yang dimaksud sama orang di sini. Itu rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih besar daripada dunia beserta isi-isinya. Ini jarang dilakukan juga, jarang diambil. Karena saat bangunnya malas. Ini adalah satu bias, satu lorong, kalau dimanfaatkan dengan mentautkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah paling banyak ampunan. Tetapi banyak manusia bergaung sekalipun tidak diharamkan, dia bangun di waktu itu karena disebut waktu yang mustajabah apabila berdoa. Dia gaungkan permintaannya, ya Allah aku ingin anu-anu, berikanlah separuh bumi ini untukku biar ku kuasai. Memang tidak haram. Dan itu benar. Dan itu baik. Dan itu diperbolehkan. Hanya bagi ahli zikir sejati mungkin agak malu-malu lah. Lebih baik kita berbicara tentang, ya Allah ampuni dosaku. Kemudian segala urusanku aku serahkan kepadamu ya Allah. Dengan rasa malu-malu ada sedikit di dalam hatiku, ya Allah. Aku ingin sesuatu. Aku ingin kehidupan di dunia ini diberikan kelancaran. Dan di akhirat aku ingin digembirakan ya Allah. Disatukan aku dengan Kangjeng Nabi. Kalau aku bersatu dengan para masyayikh di sana, dengan para aulia, biar aku dekat di sana. Mengapa tidak itu yang diminta? Mengapa warna-warna syahwat saja yang dilontarkan oleh kita? Ingin ini, ingin itu, ingin itu. Boleh. Tetapi mungkin malu kita memintanya. Maka bahasa saya di sini, di dalam halaqah zikir ini, bolehlah engkau meminta. Mintalah apa yang terbesar menurut pandangan kalian semuanya. Tetapi yang pertama, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Itu yang pertama. Lantunkanlah itu yang pertama. Yang kedua, kalau rasa malu kita memang sangat tipis. Berbicaralah engkau kepada Tuhanmu itu. Agar engkau dikasihi. Lalu di waktu maghrib, antara azan dan iqamah di waktu maghrib, sejenak. Kalau di dalam kitab Imam Al-Ghazali menyebutkan, itu memang bukan, tidak ada salat di situ. Diharamkan salat ba'da setelah asar. Ada salat 2 rakaat, tapi agak tergesa-gesa di sana. Karena waktu yang mustajab ya itu. Agak tergesa-gesa sholatnya. Tidak memanjangkan sholatnya. Atau tidak sholat, aku ingin berdoa saja. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Laksanakan itu. Dan banyak tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu seperti hari Jumat atau malam Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai itu.
Karena itu adalah kesempatan-kesempatan. Lalu teknik-teknik dan apa-apa yang dianjurkan oleh Kangjeng Nabi. Di dalam kitab Muhtarul Hadis disebutkan pula, barang siapa sholat fardu tidak merubah duduknya setelah salam, tidak berubah duduknya, sehingga dia membaca suratul Fatihah dan ayat kursi, maka diampuni segala dosa-dosanya. Mengapa itu kita tidak laksanakan? Kita tidak amalkan seumur hidup kita. Itu amal-amal yang sedikit tetapi menggugurkan dosa-dosa. Kalau di waktu maghrib, barang siapa sholat maghrib ba'da salam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung berdiri untuk 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu berdiri untuk 2 rakaat. Setelah itu salam, maka diampuni segala dosa-dosanya. Lalu ada aurat yang sering kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wastaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 pahala-pahala terbesar diberikan. Diampuni segala dosa-dosanya, dijauhkan dari api neraka, dibangunkan gedung di surga, macam-macam. Diberikan syafaat untuk keinginan 70 orang kerabatnya di hari kiamah nanti, akan diberikan untuk 70 orang kerabatnya. Apa yang kurang ini? Mengapa pula tidak kita laksanakan? Ibu-ibu sekalian, banyak rahasia-rahasia yang kita lakukan, yang harus kita kerjakan, hasil dari puasa bulan Ramadan kemarin. Kita telah menahan diri, bermujahadah, berjihad melawan hawa. Lalu terlihat hal-hal yang seperti itu. Ilmu tentang bias terlihat. Mengapa kita tidak amalkan? Lalu apakah setelah saya berbicara di hari ini, lalu melangkah keluar dari halaman rumah saya, lalu terlupakan kembali? Kalau begitu, bergabunglah dengan sahabat-sahabat yang lain. Aku lupa apa yang saya katakan tadi. Aku ingin mengamalkannya. Dan bergeraklah segera amalkan itu seumur hidup kita. Amalkan itu. Oh, saya yang tadi belum hafal, yang disebut muqalladus samawati wal ard. Kunci-kunci perbendaharaan bumi dan langit. Yang diturunkan oleh Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Utsman. Tidak diturunkan kepada yang lain. Menjadikan Sayyidina Utsman kehidupannya sejahtera dia. Keadaannya sepanjang kehidupannya. Dan mati syahid. Aku ingin mengamalkan itu. Bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Amalkan itu. Ambil itu. Insya Allah saya jazakan di hari ini untuk para sahabat-sahabat. Pergilah mengamalkan itu. Bertetaplah. Tautkan hati kita hanya kepada zat Allah semata. Dan perhatikan gerakan-gerakan hati kita. Apabila ada cakap-cakap hati atau keinginan barang sedikit menyeleweng kepada hal-hal yang sesuatu, penggal dia dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita dan berkah yang penuh kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam